tugasnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya. Semoga Selamat pagi, Pak. semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Baik, sebelum mulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut azab dan kepercayaan masing-masing. Bapak pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anakku semuanya, apa kabar? Sehat hari ini? Alhamdulillah, Pak. Ya, Pak. Bapak, Bapak sehat? alhamdulillah sehat. Sudah sarapan, sudah ngopi, sehat semuanya. Baik, biasanya kalau misalnya saya tanya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, gitu sih. Gimana kalau misalnya kita ikut-ikutin bareng-bareng? Oke. Lupa, Pak, kebanyakan pandemi, Pak. Iya, ya. Yuk, anak-anakku semuanya, apa kabar yang hari ini? Alhamdulillah. Sehat, kuat, luar biasa. Yes. Oke, luar biasa. Baik, dalam kesempatan ini kita bertemu kembali di kegiatan yang sama seperti halnya minggu lalu, yaitu kita akan melakukan kegiatan klasikal, yang mana kegiatan ini kita lakukan di dalam kelas untuk memahami beberapa topik yang sudah Bapak siapkan, ya. Kemudian untuk masuk, sebelum masuk, Bapak menanyakan kepada anak-anakku semuanya, sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini? Siap, Pak. Coba. Baik, siap ya. Baik, coba karena ini dilihat juga katanya kurang semangat, kita akan melakukan ice breaking mungkin untuk mengembalikan semangat kita. Ketika nanti instruksinya, tolong didengarkan, ketika nanti Bapak menyebutkan angka nomor ganjil, maka anak-anakku semuanya silakan bertepuk ganjil. Paham sampai di sini? Tapi kalau misalnya nanti Bapak menyebutkan angka genap, nanti anak-anakku semuanya silakan bertepuk genap. Jumlahnya 2 dan 1 saja, ganjilnya 1, genapnya 2. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Baik, ayo semuanya siap, konsentrasi. Yuk, 31. Satu aja ya, Pak? Iya. 2. Oke, 7. Oke, luar biasa. Kasih hapus untuk kita semuanya, luar biasa. Aku hari ini semangat, luar biasa untuk mengikuti kegiatan materi pada hari ini. Baik, tema yang akan kita angkat hari ini adalah mencontek. Anak-anakku, kalau misalnya kita melihat, ya, mereview kembali, terkhususnya di negara kita, banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Bahkan kalau misalnya di ranking ke Asia, negara kita itu masuk di peringkat 3. Luar biasa ya. Nah, kenapa kok kasus itu tuh sampai terjadi? Ya. Itu mungkin salah satunya karena kejujuran, ya, kejujuran yang sudah mulai hilang pada setiap individu yang ada di negara kita. Oleh karenanya, kita sebagai peserta didik terkhususnya, ya, kita sebagai orang pendidik, kita harus selalu menjunjung tinggi sifat kejujuran yang ada pada diri kita. Oke, sebenarnya Bapak ada 2 film. Film ini nanti mungkin akan Bapak tayangkan di awal dan yang kedua di terakhir. Tapi waktunya 40 menit cukup nggak ini anaknya? Oke. Baik, Bapak coba akan tayangkan satu film yang mungkin bisa anak-anakku semuanya dengarkan
diperhatikan maksud daripada film tersebut, gitu ya. Bentar. Baik, anak-anakku sembari menunggu, silakan untuk anak-anakku semua yang hadir pada kesempatan hari ini bisa absen melalui chat di Meet kita untuk bisa Bapak rekap pada kesempatan hari ini. Coba Bapak akan tampilkan sebuah film pembuka ya. Untuk anak-anakku bisa nanti diperhatikan, dilihat. Terlihat anak-anakku? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah muncul. Wah, nonton film ini kita. Kita saksikan bersama. Ini adalah kegiatan ujian berlangsung. Pak, suaranya kok nggak ada ya, Pak? Pak, nggak ada suara, Pak. Oh, tidak ada ya? Nggak ada. Suaranya hilang, Pak. Suaranya, Pak. Gimana Kedengeran. sharing suaranya ini ya? Kedengeran? Enggak, Pak. Belum. Enggak ya? Enggak kedengeran, Pak. Mungkin kita saksikan dulu aja ya, nanti Bapak jelaskan ya. Oh ya, Oke, Pak. ya, Pak. Baik, anak-anakku sudah dilihat secara bersama ya. Sudah, Bapak. Sebuah tayangan yang singkat
durasi cuma 2 menit 50 detik, yang mana menggambarkan bahwa ada salah satu pelajar yang belum siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dia berangkat dengan rasa percaya diri yang hilang, kemudian dia masuk kelas dengan ya yang penting masuk lah gitu. Akhirnya dia masuk kelas ngambil soal, mengerjakan nggak bisa, ya akhirnya carilah contek ke kanan contek ke kiri, senggol kanan senggol kiri, kemudian ketahuan gurunya, kemudian diambil kertasnya dan dia disuruh keluar. Gitu ya, itu adalah gambaran kecilnya seperti itu. Oke. Sampai di situ mungkin daripada teman-teman apa yang bisa kita dapat dari gambar yang sudah Bapak tayangkan sebentar tadi? Satu orang aja. Saya Pak. Sudah jujur, Pak. Baik. Silakan, Rofikil. Ya, yang saya dapat ambil Pak, jangan sampai ketahuan ketika mencontek Pak. Oke, luar biasa. Ya Allah. Bagus itu. Kalau nggak ketahuan aman. Bagus. Ya bagus. Mungkin ya betul, itu mungkin salah satu hal pelajaran yang perlu kita ambil ya. Kita harus cerdas. Tapi maksud Bapak bukan itu. Maksud Bapak ketika kita memang untuk mungkin pada hari ini kita ada kegiatan belajar, mungkin hari Senin, kemudian kita tahu kalau itu ada ujian, kita persiapkan terlebih dahulu. Biar semuanya nggak keteteran dan akhirnya kita menyerah dengan keadaan. Gitu ya anak-anakku ya? Oke. Iya Pak. Baik. Ini tadi yang Bapak tampilkan adalah sebuah masalah. Nah, setelah ini kita coba akan mengkaji apa sih mencontek itu. Nah, Bapak sudah menyiapkan PowerPoint yang mungkin kita akan bisa baca secara bersama. Mungkin PowerPoint-nya singkat saja, nanti kebanyakan nanti kita akan jabarkan secara bersama gitu ya. Baik, oke, sudah nampak anakku? Sudah Pak. Oke, luar biasa. Sudah Pak. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang masalah dampak mencontek. Ya, sebelum kita bahas terlalu dalam, kita akan membahas secara detail. Nyontek itu apa sih? Gitu ya. Sehingganya kita bisa tahu, oh ternyata nyontek itu ini. Nah, terus kita tuh harus bagaimana, gitu ya. Baik. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari mencontek. Gitu. Baik, definisi mencontek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, mencontek adalah mencontoh, meniru, atau mengutip tulisan pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Jadi jiplak kalau kata lainnya ya, jiplak, nggak ada yang diedit, nggak ada yang penting kita meniru pekerjaan orang lain yang sama seperti itu. Ini secara bahasa ya, secara bahasa. Kemudian dijelaskan, diperdetail lagi di dalam bawahnya ya, di pengertian di bawahnya. Di dalam artikel yang ditulis oleh Al-Azhar 2004, kata mencontek sama dengan setting ya. Beliau mengutip pendapat Bauer pada tahun 1964 yang mengatakan setting adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat, yaitu mendapatkan keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis. Sedangkan menurut Dayton pada tahun 1971, setting adalah upaya yang dilakukan seorang untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara-cara yang tidak fair atau tidak jujur. Ya, dari ini sudah jelas bahwa perilaku mencontek ini nih, kalau secara agama Islam terutama, itu tuh diambil daripada tidak
tidak sah atau tidak halal gitu ya. Nah, jadi dia mengambil dengan tidak sah, itu adalah perbuatan mencontek. Dan ini kalau misalnya kita kasih secara kilas saja, oh ternyata nyontek itu tuh tidak sah. Nah, kalau kita sudah tidak sah atau tidak terhormat, berarti perilaku itu pun harus kita jauhi dari keseharian kita, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang ketiga adalah faktor penyebab terjadinya mencontek. Sebagaimana yang mungkin ada kesinambungan dengan video yang awal tadi Bapak sampaikan. Yang pertama adalah tidak percaya diri, nak. Ya, kalau orang sudah nggak percaya diri, itu tuh hidupnya sudah nggak jelas, nak. Betul nggak? Ya, kalau orang sudah nggak percaya diri dengan kegiatannya, itu pun udah nggak jelas, apalagi di belajarnya, gitu. Makanya, ketika kita tidak percaya diri, wah, saya datang ke kelas mau ujian, ala kadarnya lah. Kalau ala kadarnya itu tuh walau alam nanti apa yang terjadi di dalamnya kan dia ikut mengalir seperti air seperti itu. Kalau misalnya kita sudah percaya diri, kita punya landasan, kita punya fondasi, kita punya dasar, orang lain ngajak kita nyontek pun nggak akan mau kita karena kita sudah percaya diri. Oleh karenanya faktor penyebab mencontek yang pertama adalah tidak percaya diri. Yang selanjutnya adalah malas belajar. Berangkat dari tidak percaya diri, siswa itu, kita itu pasti akan malas untuk melakukan kegiatan belajar. Nak Sinar, suaranya tidak dengar. Oke, kita lanjut ya. Malas belajar. Berangkat dari rasa tidak percaya diri, maka kita pun akan malas untuk melakukan aktivitas. Lah, kayak gini lah. Kayak gini, nah kayak gitu ya. Jadi motivasinya pun akan hilang. Kita malas melakukan kegiatan belajar yang seharusnya kita lakukan di dalam keseharian kita di sekolah. Nah, perlu kita ingat, belajar itu adalah kegiatan yang sangat urgent, penting di dalam sekolah. Makanya kalau sampai kita merasakan malas untuk belajar, buat apa kita sekolah? Betul nggak? Ya kan? Buat apa kita sekolah? Oleh karenanya nyawa, nah bisa dikatakan nyawa, fondasi ya dari kegiatan belajar mengajar di sekolah itu adalah proses terjadinya belajar itu. Kemudian yang selanjutnya kurang memahami pelajaran. Ini anak-anakku terkhususnya yang masih malu bertanya di kelas ketika guru menjelaskan atau ketika saat ini kan kita lagi daring ya, mungkin ada Zoom meeting atau Meet dengan guru mapel. Guru menjelaskan materi, kemudian ada yang nggak jelas, karena kita malu, akhirnya kita biarkan. Nah, kurang memahami pelajaran itu adalah salah satu sebab, ya, sebab mendasar. Kan kita sudah nggak paham, ya, nggak paham arah daripada pelajaran atau tema yang kita pelajari hari itu. Oleh karenanya dari sekarang kita hilangkan, ya. Kita hilangkan perasaan malu ketika kita tanya dengan guru tentang materi yang sudah dibahas pada hari itu. Budayakan untuk bertanya, gitu ya. Kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan, gitu. Jadi kalau kalian nggak pengen tersesat nantinya ketika belajar, maka budayakan untuk bertanya, gitu ya anak-anakku. Kemudian yang keempat adalah tidak mau berusaha. Pasrah dengan keadaan, gitu ya. Ingat, kalau misalnya kita kaitkan dengan agama, Tuhan Allah itu sesuai dengan prasangka hamba, ya. Jadi kalau kita pengen bodoh, ya kita akan bodoh. Tapi kalau kita pengen pintar, kita pun akan diberikan peluang untuk pintar. Oleh karenanya, kalau misalnya kita hidup itu banyak banget cobaannya, kok hidup itu kok capek ya. Nah, kalau nggak mau capek ya berarti kita nggak usah hidup ya nak. Ya jadi kita tetap berusaha, kita
berupaya, karena memang hidup ini cuma sebentar, kita berupaya sebaik mungkin selama kita hidup di dunia ini untuk menghasilkan karya-karya yang baik juga, gitu ya. Oke, anak-anakku, kita lanjut, atau mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku sampai materi yang kedua ini. Lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Ya, Lanjut, Pak. kita lanjutkan yang keempat. Ya, ini adalah dampak daripada perbuatan mencontek. Ya, anak-anakku. Dampak yang timbul dari praktek mencontek yang secara terus-menerus dilakukan akan mengakibatkan seorang itu menjadi tidak jujur. Ya, hilang rasa kejujuran yang ada pada diri seorang itu. Kalau tidak, niscaya akan muncul malapetaka, yaitu peserta didik akan menanamkan kebiasaan berbuat tidak jujur, yang pada saat nantinya akan menjadi kandidat koruptor. Ayo anak-anakku, di sini ada yang punya cita-cita koruptor? Enggak. Enggak, Pak. Nah, bilang menjalik ya. Memberantas, Pak. Betul. Ya, kita mulai dari sekarang harus menjunjung kejujuran, kemudian memberantas koruptor. Anak-anakku, ya, negara kita itu adalah negara yang luar biasa ketika dipimpin oleh orang-orang yang jujur. Ya, oleh karenanya kalian ini adalah penerus bangsa. Ya, jadikan negara Indonesia ini negara nomor 1 di dunia. Siap anak-anakku? Siap, Pak. Dengan menjunjung kejujuran Ya. dan dan memberantas koruptor. Baik, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Cara mengatasi kebiasaan mencontek. Ini mungkin segelintir cara yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengatasi kebiasaan mencontek. Yang pertama, menanamkan sikap jujur pada dalam diri. Ya, menanamkan sikap jujur dalam diri. Waduh, gimana ya Pak triknya Pak? Kita tahu Indonesia ini adalah beragam budaya, ya, beragam agama. Bapak yakin anak-anakku di sini semuanya pasti memiliki kepercayaan. Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Allah Rabb semesta alam, ya, maka kita akan tercetaklah hati yang baik, ya, tercetaklah karakter yang baik, jujur, ya, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan pada slide ini. Oke? Nah, jadi mungkin triknya adalah dengan cara kita melakukan kegiatan ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk melatih kejujuran kita, gitu, ya. Kita tahu kalau misalnya kita sudah mengenal agama, kita tahu bahwa bohong itu adalah perbuatan tercela, ya. Jujur itu adalah perbuatan yang luar biasa. Oleh karenanya, ciri-ciri kita orang dewasa itu kan bisa memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Kemudian kita meninggalkan yang buruk, kemudian kita melaksanakan yang baik, gitu ya. Kan kalian sekarang sudah SMP, ya, sudah SMP, bukan anak-anak lagi. Saatnya kita belajar untuk memilih dan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Siap anak-anakku? Siap Pak. Oke, baik. Siap, Pak. Siapa? Oh ya, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak. Ya, Pak Guru. Kita mengerti dampak buruk jika kita sering melakukan kebiasaan mencontek. Seperti halnya yang sudah Bapak sebutkan tadi, ya. Salah satu dampak buruk mencontek ya banyak sekali. Ya, salah satunya mungkin kita bakal dijauhi teman, ya. Dijauhi teman. Atau bahkan kita diklaim oleh beberapa guru kita, oh ini anak ini mencontek, ini anak ini kebiasaan mencontek. Nah, itu adalah salah satu segelintir dampak buruk, ya, dampak buruk daripada yang ada di sekeliling kita. Mungkin
dampak buruknya orang menjadi tidak percaya lagi dengan kita, ya. Orang lagi tidak percaya diri. Mungkin kita suatu hari kita kumpul tuh. Kemudian ada teman kita yang punya masalah mencuri misalkan, ya. Nah, teman kita itu kebetulan dekat dengan kita. Kemudian orang yang kehilangan itu ke tempat kita, ke kumpulan itu. Kita ditanya satu persatu. Karena kita biasa nyontek, tidak jujur, maka kita pun akan menjadi target utama, ya. Oleh karenanya dari mulai sekarang kita tinggalkan daripada sikap tidak jujur, yaitu mencontek itu, ya. Kemudian yang ketiga yaitu cara mengatasi Pak, kebiasaan ceritanya mental. Pak. Oh, siap, silakan, Nak Rofiki. Iya Pak, tadi saya masih bingung Pak. Yang pertama itu Pak, menanamkan sikap jujur pada dalam diri nih Pak. Saya masih bingung sekali Pak. Di sekolah ini kan ada guru killer ya Pak ya. Itu loh Pak yang namanya itu loh Pak, guru matematika. Oh iya. Killer banget Pak ya. Ya ini ngomongin jujur Pak ya. Saya itu kan ya sering ketemu sama Bapak killer itu gitu. Tapi saya di depannya Bapak itu cuma acting loh Pak. Dia Salim itu acting Pak. Karena saya benci sekali Pak. Gitu. Itu saya berarti kan nggak jujur Pak. Nanti saya jadi calon koruptor lah Pak ini Pak. Gimana Pak saya ini Pak? Baik, anakku yang Ya, luar bandel, biasa. Pak, di kelasnya. Memang semua orang itu nggak bisa sama, ya. Semua orang itu nggak bisa sama yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kita nemuin orang ganteng, kadang kita nemuin orang jelek juga, iya kan Nak? Nah, seperti halnya ini tadi, kadang kita nemuin guru yang luar biasa hatinya lembut, ya, parasnya cantik. Nah, ketemu guru yang galaknya luar biasa, jelek juga, ya. itu realita, Nak, realita. Mungkin yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kenapa kok kita kenapa alasannya kenapa kok kita menjadi takut, ya, males dengan guru itu, apa penyebabnya? Kita koreksi dulu, Nak, dalam diri kita sendiri, ya. Mungkin gurunya terlalu galak. Nah, kalau memang kita dirasa memang tidak mampu, wah nggak mungkin kalau saya ngomong sama gurunya. Nanti Nak Rofikil bisa ngobrol dengan Bapak. Nanti Bapak bisa memediasi untuk menyampaikan kepada beliau bagaimana keluh kesah siswa-siswa yang ada di sekolahan kita. Itu ya Nak Rofikil ya, biar terjadi hubungan yang baik di antara guru dan siswa. Gitu ya. Harapannya memang sekolah ini menjadi keluarga kedua setelah keluarga kalian di rumah. Jadi nanti bisa terjalin hubungan yang baik, harmonis sesuai yang kita harapkan. Gitu ya Nak Rofikil ya? Gitu ya Pak ya. Jadi saya nggak apa-apa acting gitu Pak. Acting. Untuk kalau menurut Bapak untuk mungkin hari ini tidak apa-apa, tetapi untuk berkelanjutan jangan, ya Nak, karena itu akan kalau misalnya hari ini Bapak anakku Nak Rofikil menampilkan, oh saya nggak suka sama guru itu, nah mungkin kan nanti akan dampak negatif di nilai atau di belakangnya, ya toh Nak Rofikil ya. Mungkin sekarang nggak apa-apa, tapi kita pun ada niatan untuk memperbaiki masalah itu. Oke Nak Rofikil ya. Jadi yang harus berubah saya apa gurunya Pak ini Pak? Nah, Ya, itu. bandel kali Pak tuh. Semua yang berubah. Oke, coba Bisa diatur. Bandel. coba Nak Rofikil pikirkan, kira-kira apa yang mendasari kok ini sampai terjadi. Coba. Pertama itu, kita nggak bisa mengejas, oh guru itu salah, oh Nak Rofikil salah, kita nggak bisa mengejas langsung seperti itu. Pertama kita harus pelajari dulu apa yang mendasari masalah itu ya Nak. Mungkin nanti bisa kita obrolkan lebih dalam di sesi konseling ya Nak Rofikil ya. Oke siap Pak, konseling individu ya Pak nanti ya Pak ya. Iya Nak. Luar biasa ini. Saya senang kalau ketemu anak-anak yang aktif seperti ini. Wah, saya sampai panas dingin ini anak-anakku semuanya, Bapak. Ya, kebetulan nggak ada AC di sini. Wah, luar biasa di Lampung panas sekali. Kita lanjut ya anak-anakku ya. Siapa? Oke. Kita sampai mana ini tadi? Masih kebiasaan sampai ini ya. Pak. Oke, baik.
Ini slide-nya nggak banyak, cuma sampai 6 ya. Yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulannya mungkin kita bisa baca secara bersama nak ya. Banyak peserta didik yang memilih mencontek dikarenakan tekanan atau tuntutan. Bisa jadi banyaknya pengangguran yang ada di dunia ini karena hilangnya rasa kepercayaan diri. Sebab banyak tuntutan yang tidak bisa terwujud. Sebelum Bapak jelaskan, mungkin anak-anakku yang sudah ada yang mengerti makna dari kalimat ini. Silakan. Ada yang paham belum makna daripada kalimat yang sudah Bapak sampaikan di slide? Silakan. Mau tanya Pak. Oh, boleh. Wah, anak Prayit ini ganteng banget hari ini ya. Terima kasih Gimana? Pak. Maaf. Ini kan kita ini fenomena aja ya Pak ya, dan kita lihat Iya. di kelas kita Pak. Nah, Betul. kenapa kok orang mencontek pun nilainya pasti bagus daripada orang yang dicontekin Pak? Nah itu, Benar Pak, benar. ya kan? Benar itu. Kalau di secara sosial itu kenapa orang yang tidak jujur kok hidupnya enak, yang jujur pasti hidupnya susah. Nah itu Pak. Jadi disamakan dengan itu. Dibantu Gimana ya, setan Pak, soalnya Pak. Bisa. Itu Pak. Oke. Baik. Sebelum Bapak menjelaskan, mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman atau bisa bercerita tentang pengalaman daripada jawaban dari teman kita Nak Prayit. Ada mungkin. Kenapa kok ya kita kalau misalnya mencontek orang yang mencontek itu nilainya lebih besar ya daripada yang dicontek. Kemudian mengapa kok orang yang mencontek, orang yang nggak jujur itu tuh hidupnya lebih bahagia? Ayo silakan. Saya jawab Pak tentang kalau Silakan. menyontek nilainya lebih bagus, mungkin karena ibu guru atau pak gurunya nggak tahu kalau siswa itu menyontek Pak. Ya, betul sekali. Kalau ketahuan pasti disetrap ya Bu ya. Pak iya. Ada lagi Tapi kan mungkin, jawabannya terima kasih sama ya. Pak. Oh, Saya, jawabannya Pak. sama Nak Kurnia. Gimana? Yang dicontek dan mencontek kan jawabannya sama gitu Pak. Tapi kenapa yang mencontek nilainya tinggi Pak? Ya gitu. Saya Pak, Ya, nanya silakan, Pak. Nak Umum. Nak Umum mau menanggapi atau mau tanya lagi? Pak, kalau yang menyontek kan biasanya nggak paham materinya, walaupun mau menanggapi Pak. Oh iya, silakan Nak. Kalau biasanya kalau anak yang mencontek kan biasanya nggak memahami materinya, tapi kalau yang tidak dicontek kan biasanya anaknya walaupun nilainya kecil tapi dia bisa memahami materinya Pak. Yang penting kan kita sudah berusaha, sudah. Oke. Terima kasih ya Nak Umum ya, walaupun suaranya putus-putus tapi Bapak bisa merangkum lah kegiatan mencontek. Anak-anak yang contek itu pasti nggak paham. Sedangkan yang dicontek itu walaupun nilainya kecil pasti pemahamannya lebih banyak, gitu katanya Nak Umum tadi. Ada lagi mungkin daripada teman-teman yang menanggapinya. Sebelum Bapak nanti coba menanggapi. Ya, Nak Dian. Gini Pak, Ya, silakan. itu nilainya jadi lebih banyak karena dia kan ambil jawaban nggak cuma dari satu teman Pak. Dia ambil jawaban yang benar, ambil jawaban situ yang benar gitu Pak. Makanya kenapa yang sendiri nilainya cuma 70, yang Kayaknya pengalaman ya. Nah, mungkin gitu Pak. Benar nggak Pak? Luar biasa. Ya. Ya pokoknya Bapak tampung dulu semuanya benar anak-anakku yang menjawab hari ini, yang ikut aktif semuanya benar pokoknya apa yang. Mungkin ada lagi. Pak, saya usul deh Pak. Saya ini kan orangnya pas-pasan gini ya Pak ya. Ini usul deh Pak. Wah.
Apa itu Gimana, Nak? ya guru-guru itu jangan menilai kita itu ya dari hasil nilai lah Pak. Artinya kita kan kalau diukur dari nilai kayak saya ini kan kreatif jadinya Pak. Gimana biar dapat nilai bagus kan? Karena saya diukurnya dari nilai Pak. Jadi ya orangnya saya pas-pasan Pak. Nah Pak, Ya, itu kreatif Pak. jadinya Pak. Gimana Pak kalau usul gitu Pak? Boleh nggak ya Pak sama Pak gurunya? Oke. Baik, sebelum nanti kita bahas masalah Nak Rofikil, kita kembali lagi pertanyaan dari Nak Prayit ya. Oke. Daripada jawaban anak-anakku semuanya luar biasa. Jawabannya betul semuanya, ya. Sangat kesinambungan, ya. Kenapa kok anak yang nyontek itu tuh bisa nilainya lebih baik daripada yang dicontek? Anak-anakku, sesuai dengan materi kita yang sudah jelaskan tadi, orang yang mencontek itu kan hilang rasa percaya diri, kejujurannya pun hilang, betul nggak? Ya. Jadi dia punya kesempatan, udah kado nyontek. Nah, kalau saya nyontek dari A aja nggak cukup, cobalah referensinya ditambah sekelas dia contekin semuanya, gitu ya. Jadi karena sudah hilang rasa percaya diri dan rasa kejujuran yang ada dalam dirinya, maka dia perilaku nyontek pun kalau orang yang pertama kali mencontek kan nyontek satu aja, ya Allah rasanya, aduh kok nyontek di hari itu, nah kayak gitu kan. Mungkin karena anak itu sudah terbiasa nyontek, ya udah sini nyontek, ya ke kiri nyontek, ke depan nyontek, kemudian dia cocokkan contek. Nah, kemungkinan besar setelah itu dia dapat nilai yang lebih besar, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kok orang yang jujur itu hidupnya selalu sengsara ya Pak? Mungkin Nak Prayit ada contohnya ya Nak? Apa yang jujur itu selalu sengsara ya? Pengalaman nggak ya Pak? Oh, Masya Allah. Ya. Nah, karena kita adalah umat yang beragama, kita pun harus punya keyakinan, ya. Kita harus punya keyakinan bahwa jujur itu akan dibalas dengan balasan yang luar biasa. Ya, Nak. Sedangkan mencontek, mungkin hari ini dia tidak jujur, bohong lah, koruptor lah, hidupnya mulia lah, ya. Kita tidak tahu, karena memang pada dasarnya kehidupan itu seperti roda, selalu berputar, dinamis, ya. Kadang kita mungkin pada saat itu karena kita sudah saking beteknya, dongkolnya, kok kayak gini sih saya, padahal saya udah jujur. Nah, ya toh, akhirnya jengkel kita. Tapi karena kita perlu sadari bahwa kehidupan kita di dunia adalah dinamis, ya, berotasi. Kita yakini karena kita juga umat yang beragama bahwa itu pasti akan mendapatkan balasan nanti, gitu ya Nak, gitu ya. Jadi mungkin jangan terlalu kita pikirkan, waduh, percuma saya jujur. Nah, jangan punya anggapan seperti itu. Jujur itu luar biasa. Jujur itu luar biasa, perlu kita angkat kejujuran untuk membangun generasi kedepannya lebih baik lagi. Ya, anak-anakku semuanya ya. Siapa? Oke. Kemudian untuk pertanyaan Nak Rofikil, mungkin itu bisa nanti kita kaji bersama dengan Bapak Ibu Guru. Kalau pengetahuan Bapak, Nak, untuk penilaian sekarang nggak mutlak kok dari ujian kok, Nak. Ya, dari perilaku juga kita pun akan nilai. Kemudian kita kolaborasikan menjadi nilai mutu gitu, atau nilai rapot, gitu ya Nak. Nak Rofikil, kalau misalnya punya atau teman-teman semuanya yang di kelas ini ada kebiasaan, kok nilai saya biasa-biasa aja ya, gimana ya caranya untuk menambah nilainya? Mungkin dengan perilaku baik, disiplin, itu ada nilai plus untuk menambah nilai daripada anak-anakku semuanya di sekolahan ini ya Nak, gitu. Oke, baik anak-anakku semuanya, Bapak sebelum kita akhiri ada sebuah tayangan, nanti mungkin anak-anakku bisa. Waduh, ini kok tadi nggak ada suaranya ya videonya. Gimana untuk mengadakan suara ini videonya Bapak Ibu? Anak-anakku semuanya. Ada yang mungkin tahu? Gila speakernya Pak, Ken. Oh, gitu ya. Coba. Ini kebetulan Bapak sekarang pakai headset, apa mungkin karena Bapak pakai headset ini ya? Enggak, mungkin sinyalnya hilang-hilangan Pak. Oh,
gitu ya. Oke, coba Bapak tampilkan ya. Ini sebuah video motivasi untuk kita, luar biasa. Ini Bapak baca ketika mendengarkan sendiri, luar biasa ini. Nanti mungkin kita bisa dengarkan bersama. Belum keluar, Pak. Iya, sabar. Sabar ya, Nak. Bapak tutup yang tadi dulu, Pak. Gimana, Nak? Tutup yang tadi dulu, Pak. Baru bisa Bapak buka yang baru. Oh, gitu ya. Stop Ini screen dulu, udah Pak. nampak belum? Belum. Belum, Pak. Masih yang Oh, gitu ya. poin tadi. Oke. Baik. Bapak stop screen. Ini udah nggak nampak ya? Oke. Bapak. Sudah nampak anak-anakku? Udah. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ini untuk memberikan efek suara gimana, Nak? Ada yang bisa bantu? Coba di play dulu, Pak. Di play ya. Gak ada suaranya, Pak. Suaranya? Gak Nggak ada. Nggak ada. Gimana, ada suaranya? Belum, Pak. Ada, Pak. Belum ya? Macet. Coba Coba dicopot, Pak, headsetnya, Pak. Dicopot Gimana, Nak? Copot headsetnya coba. Oke, ini Bapak copot ya. Ada suaranya? Udah, Pak. Coba aja. Udah, Pak. Udah. Udah. Ada ya? Ada. Kita coba ulang. Oke. Silakan diperhatikan. Suaranya kecil, Pak. Kurang pulih, Pak. Ada apa? Iya bu, Trinya lagi OTW bu, mau pulang. Yang lain mikrofonnya mungkin dimatiin dulu. Teman. Ada ujian untuk belajar. Hidup tidak menguji kamu. Ingat ya, serius ya. Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah? Yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa. Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga. Janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan
bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauan. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajaran. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Ya. Oke, sudah dilihat apa yang tadi Bapak sampaikan? Sudah, Pak. Mungkin Bapak, mungkin itu bisa sebagai motivasi kita untuk kedepannya, nak ya. Mungkin video tadi adalah video penutup pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti ini Bapak ada LKPD, jadi setelah kegiatan kita berlangsung, nanti kalian Bapak berikan lembar kerja mungkin untuk merefleksi kegiatan pada kesempatan siang hari yang akan Bapak bagikan di menu chat, gitu ya anak-anakku ya. Baik, itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, Bapak ucapkan terima kasih. Salam semangat, salam luar biasa, salam sukses untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.